Korea Selatan kembali diguncang oleh kabar mengejutkan dari dunia bola voli. Untuk pertama kalinya, sejumlah media olahraga ternama di negeri ginseng kompak menyuarakan protes keras terhadap Federasi Voli mereka sendiri, KOVO. Bukan tanpa alasan, kemarahan itu dipicu oleh satu nama yang selama ini menjadi magnet utama V-League, Megawati Hangestri Pertiwi, atau yang akrab disapa publik Korea sebagai Megatron. Sejak kepergian bintang asal Indonesia tersebut dari Liga Voli Korea, gelombang ketidakpuasan terus membesar. Bukan hanya performa kompetisi yang dianggap menurun, tetapi juga minat publik terhadap tayangan V-League yang kian merosot drastis. Di balik semua itu, media menilai ada satu penyebab utama yang membuat Megatron angkat kaki dari Red Sparks, yakni kebijakan gaji KOVO yang dinilai tidak adil bagi pemain Asia. Kini, tekanan besar pun diarahkan langsung kepada federasi agar segera bertindak, bahkan tak sedikit yang secara terbuka menyerukan satu hal, kembalikan Megatron ke Liga Korea. Lantas seberapa besar dampak kepergian Mega bagi para media Korea? Berikut ulasan selengkapnya. Gelombang suara keras datang dari berbagai media olahraga Korea Selatan. Dalam pemberitaan yang masif dan serempak, sejumlah media ternama negeri ginseng melancarkan protes terbuka kepada KOVO, Korea Volleyball Federation. Mereka mendesak federasi untuk mengembalikan Megatron, julukan bagi bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, ke Liga Voli Korea. Media-media seperti KBSN Sport, SBSS hingga The Spike kompak menilai bahwa keputusan melepas Megawati dari Red Sparks merupakan kesalahan besar yang merugikan liga secara keseluruhan. Sejak kepergian sang bintang dari kompetisi V-League Korea, berbagai laporan menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah penonton televisi maupun penikmat tayangan digital. Bahkan, beberapa media menggambarkan situasi liga saat ini sebagai sepi, hambar, dan kehilangan magnet utamanya. Sejak Megatron tidak lagi bermain di V-League, semangat penonton tidak sama. Antusiasme publik anjlok, liga kehilangan pesonanya, ungkap salah satu reporter KBSN Sports. Protes media tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga menyoroti tajam regulasi kontroversial KOVO yang disebut sebagai penyebab utama berakhirnya kontrak Megawati dengan Red Sparks. Dalam aturan tersebut, kuota pemain asing asal Asia dibatasi dengan nominal gaji jauh lebih rendah dibandingkan pemain non-Asia, bahkan lebih kecil dari beberapa pemain lokal Korea. Padahal kontribusi Megawati selama memperkuat Red Sparks musim lalu terbilang luar biasa. Pemain asal Indonesia itu menjadi tumpuan utama serangan, mencetak poin penting di laga-laga krusial, dan bahkan turut mengangkat popularitas liga ke level internasional. Bagi banyak pengamat, kehadiran Megawati bukan hanya soal prestasi di lapangan, tetapi juga simbol internasionalisasi Liga Korea. Publik sempat dibuat bingung dengan status Megawati Hangestri Pertiwi. Setelah resmi bergabung dengan Manisa BBSK, ia malah terlihat memperkuat Bank Jatim. Kini, Megatron buka suara menjelaskan alasannya. Megawati sebelumnya resmi menandatangani kontrak dengan klub Turki Manisa BBSK pada 5 Juli 2025. Ia bahkan sempat ikut latihan serta uji tanding bersama tim. Namun, tiba-tiba Megatron kembali ke Indonesia dan tampil bersama Bank Jatim. Situasi ini sempat menimbulkan tanda tanya. PBVSI melalui akun Instagram @Indonesian_volleyball menyebut masih menunggu proses penyelesaian International Transfer Certificate ITC untuk Megawati. Dokumen ini wajib dipenuhi agar seorang atlet bisa resmi bergabung dengan klub baru. PBVSI menegaskan pihaknya masih menunggu persetujuan dari klub asal Megawati, Bank Jatim. Surat konfirmasi telah dikirim sejak 9 September, namun hingga kini belum ada jawaban resmi. Pada Kamis 2 Oktober 2025, pihak Bank Jatim bersama Megawati akhirnya memberikan klarifikasi. Pemain berusia 26 tahun itu menegaskan sejak awal sebenarnya tidak ingin bermain di luar negeri tahun ini.
Dari awal itu aku tuh sebenarnya nggak kepingin main di luar untuk tahun ini sejujurnya karena habis dari Korea mungkin badan aku yang tahu badan aku, ucap Megawati dikutip dari Instagram Bang Jatim. Aku nggak mau ekspektasi orang tinggi, aku tahu ekspektasi orang tinggi, tapi kan yang tahu badan aku tuh semua aku. Jadi aku memutuskan untuk tahun ini aku nggak mau bukan ke luar negeri atau main kemanapun. Jadi aku pingin di Indonesia aja, main di Indonesia. Tapi itu bukan paksaan ya, itu enggak paksaan dari pihak manapun. Tambahnya, meski begitu, tawaran dari Manisa BBSK tetap datang. Klub Turki itu disebut beberapa kali menghubungi Megawati. Hingga akhirnya, sang pemain menyetujui dengan syarat tertentu. Terus enggak ada yang bisa maksa aku juga. Terus akhirnya, Turki udah ngehubungin aku 5 kali, dia kayak, bolehlah bantu kita, tutur Megawati. Oke, tapi ada syaratnya, aku harus main di Livoli di bulan Oktober sampai November. Waktu itu kan masih belum diganti jadwalnya kan, terus aku harus main SEA Games di Desember, aku bilang kayak gitu. Bebernya. Menurut Megawati, pihak Manisa menerima syarat tersebut. Karena itulah sampai sekarang ia belum kembali bergabung dengan klub Turki itu. Jadi mereka, orang-orang yang tanya kenapa kamu nggak berangkat ke Turki bla 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 bla, ya ini jawabannya. Tegasnya, karena sejujurnya memang kayak gini. Dari awal udah kita komitmen. Iya, komitmennya udah kayak gitu. Jadi ya nggak usah berspekulasi yang enggak-enggak lagi di luar sana. Nggak usah berdebat yang enggak penting juga sebenarnya diperdebatin karena yang tahu aku tuh cuman aku dan orang-orang sekitarku, keluargaku gitu aja sih. Tukas Megawati. Di sisi lain, status Megawati Hangestri di Bank Jatim ternyata masih karyawan. Ia akan memperkuat laga krusial yang diikuti Bank Jatim meski dirinya sudah dikontrak oleh tim Manisa BBSK. Hal ini diungkapkan manajer tim voli putri Bank Jatim, Johannes Kunto di Surabaya, Rabu 1 Oktober 2025. Mega adalah bagian dari generasi emas hasil pembinaan kami. Sejak bulan lalu, ia resmi tercatat sebagai karyawati Bank Jatim. Jelas Yohanes dikutip tribunnewsultra.com dari situs Dinas Kominfo Jatim. Banyak yang bertanya-tanya mengapa jelang Liga Voli di Turki, Megawati Hangestri tak kunjung kembali. Ia terpantau masih berada di Indonesia, bahkan memang dikabarkan akan membela Bank Jatim pada laga Livoli Divisi Utama 2025. Terjawab sudah bahwa Megawati memang saat ini memilih fokus dengan Bank Jatim. Dirinya menanggalkan sementara Manisa BBSK untuk Bank Jatim. Sehingga Yohanes menegaskan, perjalanan Mega tak bisa dipisahkan dari proses pembinaan yang dilakukan Bank Jatim sejak lama. Selain itu, Yohanes pun mengungkapkan bagaimana awal Megawati bisa berkarir kembali di luar negeri. Ia menyebut bahwa wanita dengan julukan Megatron itu memang sudah diberi izin untuk merantau ke luar negeri. Namun telah memegang janji ataupun syarat untuk bisa membela timnas dan kembali ke klub asal ketika dibutuhkan. Tidak ada prioritas khusus, semua sesuai mekanisme PBVSI. Yang jelas, Mega tetap membawa nama Indonesia, tegasnya. Yohanes juga menyebut bahwa Megawati Hangestri belum pulih dari cedera.